Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sebuah ERD. ERD ini adalah berkaitan tentang sistem peminjaman buku di perpustakaan. Untuk sebagai pengetahuan pada kita, ERD ini adalah sebuah diagram yang berfungsi untuk menggambarkan hubungan antara entitas dan entitas lain di dalam sebuah database. Jadi ERD inilah yang untuk berfungsi menggambarkan, memvisualisasikannya agar mudah dimengerti. Oke, langsung saja. Dalam sebuah ERD ini ada 3 komponen penting. Yang pertama yaitu ada atribut. Atribut ini berisikan sebuah objek. Kemudian ada relationship. Relationship ini adalah sebagai penghubung antara entity dan entity lainnya. Kemudian yang terakhir adalah atribut. Atribut ini adalah pelengkap di dalam sebuah entity itu. Atribut ini ada berfungsi sebagai penjelas dari sebuah entity. Oke, karena waktu kita terbatas, kita langsung saja ke dalam kasus yang pertama. Kasus yang pertama yaitu mahasiswa meminjam buku, tentukan entitas dari deskripsi ini. Mahasiswa meminjam buku. Kita buat di dalam sebuah ERD, entitas itu diartikan sebagai bentuk kotak. Jadi kita buat kotak mahasiswa. Kita juga buat relationship-nya agar langsung berhubungan entity dengan entity lainnya. Kita hubungkan dengan relationship yang kita tuliskan dalam hal ini meminjam. Kemudian entity selanjutnya, apa yang dipinjam oleh mahasiswa, yaitu buku. Buku ini ada sebagai objek, maka kita bentuk sebagai entitas, karena entitas ini adalah sebuah objek. Jadi gambarnya seperti ini. Relationship ini adalah sebagai penghubung antara entitas satu dengan entitas yang lainnya. Oke, secara mudahnya seperti itu. Next, kita lanjut pada kasus yang kedua. Kasus yang kedua ini adalah pengembangan dari kasus yang pertama. Pada saat mendaftar menjadi anggota perpustakaan fakultas, dicatatlah nama, nomor mahasiswa, NIM, dan alamat mahasiswa. Setelah itu mereka baru bisa meminjam buku di perpustakaan. Buku yang dimiliki perpustakaan banyak sekali jumlahnya. Tiap buku memiliki nomor buku, pengarang, judul, penerbit, tahun terbit. Satu buku bisa ditulis oleh beberapa pengarang. Jadi kalau yang pertama tadi hanya sebuah entity dan entity dihubungkan oleh relationship. Jadi pada latihan kedua ini kita akan memasukkan atribut dari entity itu. Sekali lagi saya katakan bahwa atribut ini adalah penjelas dari sebuah entity tersebut. Seperti mahasiswa, ketika mahasiswa mendaftar di perpustakaan, maka dicatatlah nama, alamat, dan nomor mahasiswa. Nomor mahasiswa ini adalah atribut key. Atribut key itu adalah sebuah atribut yang memiliki nomor unik. Nomor unik istilahnya. Jadi kita bisa tuliskan bahwa atribut key ini nomor mahasiswa ini adalah termasuk atribut key, seperti NIM dan nomor-nomor unik lainnya. Sedangkan nama ini adalah atribut simple, yaitu atribut yang bersifat tunggal, namanya hanya satu kan nama. Lalu dihubungkan dengan relationship meminjam buku. Buku ini terdiri dari atribut dijelaskan pada kasus yang kedua itu, yaitu adalah penerbit, nomor buku, judul, dan pengarangnya. Jadi seperti itu. Kita lanjut pada kasus yang ketiga. Latihan ketiga ini adalah pengembangan dari latihan yang kedua. Seperti deskripsi soal nomor 2, namun ada beberapa tambahan dari penjelasan berikut ini. Seorang mahasiswa boleh meminjam berapa buku. Satu buku boleh dipinjam berapa mahasiswa. Semua mahasiswa sangat perlu buku sehingga tidak ada yang tidak pernah meminjam ke perpustakaan. Ada buku yang sangat harus dipinjam mahasiswa, namun ada pula buku yang tidak pernah dipinjam sama sekali. Satu buku dapat memiliki beberapa kopi, namun untuk kopi yang sama memiliki satu nomor buku. Setiap peminjaman akan dicatat tanggal peminjaman. Semua mahasiswa disiplin mengembalikan buku tepat 1 minggu setelah peminjaman. Gambarkan ERD-nya. Jadi kalau nomor 2 tadi kita menambahkan menambahkan atribut. Jadi yang selanjutnya ini kita menambahkan yaitu atribut di dalam relationship-nya.
Jadi ada yang namanya itu kardinalitas. Kardinalitas ini adalah hubungan antara coba kita lihat lagi. Kardinalitas itu adalah di mana itu? Nah, ini kardinalitas itu adalah hubungan satu ke satu seorang dosen dengan mengapply satu jurusan. Nah, jadi kita kaitkan dengan latihan ketiga tadi. Jadi sepertinya dia itu bukan satu ke satu, karena banyak mahasiswa meminjam dengan banyak buku. Jadi many to many, bukan one to one, bukan juga one to many, tapi many to many. Nah, contohnya mahasiswa mengambil mata kuliah, tapi di dalam perpustakaan mahasiswa meminjam banyak buku. Nah, seperti itu. Jadi kardinalitasnya adalah many to many. Nah, sehingga ditambahkanlah tambahkan pengarang, judul, jumlahnya juga ditambahkan sebagai atribut di buku, karena beberapa buah buku juga di copy. Kemudian atribut di relationship-nya ini ditambah, yaitu tanggal meminjamnya, dan semua mahasiswa disiplin mengembalikan tepat pada waktunya. Oke, seperti itu. Lanjut pada latihan yang keempat. Seperti soal nomor 3, namun ada beberapa tambahan. Nah, lalu yang keempat ini ada menambah lagi dari kasus yang ketiga. Mahasiswa kadang-kadang terlambat mengembalikan buku sehingga dikenakan denda. Besar denda adalah 500 per hari keterlambatan. Mahasiswa dianggap terlambat jika mengembalikan buku lebih lama dari 1 minggu. Jadi setelah kita buat tadi ERD-nya nih, ternyata ada mahasiswa yang terlambat mengembalikan buku. Jadi kita tambahkan lagi atribut di dalam hubungannya ini, relationship-nya ini dengan denda. Denda dan tanggal kembalinya, karena besarannya itu adalah 500 per hari keterlambatan. Jadi kalau keterlambatannya beberapa minggu, jadi dikalikan Rp500. Seperti itu. Ditambahlah atributnya, yaitu denda dan tanggal kembali di dalam relationship meminjam. Lalu di dalam pengarang ini adalah atribut multi value. Nah, atribut multi value ini apa sih? Atribut multi value ini adalah atribut yang memiliki banyak nilai. Seperti kalau di dalam PPT-nya itu kita baca, yaitu multi value ini adalah hobi banyak, agama ya banyak, pengarang banyak buku yang dikarang oleh seorang pengarang itu banyak mengarang sebuah buku. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjut pada kasus yang kelima, latihan kelima. Latihan kelima ini adalah pengembangan dari latihan keempat. Namun ada beberapa tambahan penjelasan berikut ini. Fakultas memiliki 3 jurusan. Jadi kita akan membuat atribut jurusan. Ada 3 jurusan. Dan tiap jurusan memiliki perpustakaan. Jadi 3 jurusan dan masing-masing jurusan ada perpustakaan. Mahasiswa boleh meminjam dari perpustakaan manapun di jurusan tersebut. Setiap mahasiswa otomatis menjadi anggota pada ketiga perpustakaan tersebut. Setiap perpustakaan memiliki banyak buku yang sama hanya ada di satu perpustakaan. Jadi kita menambahkan perpustakaan di dalam menambahkan entiti perpustakaan di dalam ERD-nya dan atributnya, yaitu jurusan, karena jurusannya ada 3 buah. Dan mahasiswa boleh meminjam dari perpustakaan manapun di jurusan tersebut. Setiap mahasiswa otomatis menjadi anggota pada ketiga perpustakaan tersebut. Jadi mahasiswa ini otomatis ketiga perpustakaan ini namanya terdaftar. Datanya itu sudah terdaftar dan boleh meminjam di perpustakaan tersebut. Jadi ERD-nya seperti ini. Kita tambahkan entity, yaitu perpustakaan, dengan ditambahkan atribut jurusan, kemudian direlasikan dengan milik. Buku milik perpustakaan si jurusan 1, buku ini. Kemudian jurusan kedua, buku milik perpustakaan ini. Lalu jurusan ketiga, bukunya milik perpustakaan yang ini. Seperti itu. Kemudian kita lanjut pada latihan ke-6. Latihan ke-6 adalah pengembangan dari yang kelima, namun ada beberapa tambahan
penjelasan berikut ini. Fakultas memiliki 3 jurusan dan tiap jurusan memiliki perpustakaan. Seperti yang tadi, ada 3 jurusan dan tiap jurusan memiliki perpustakaan. Setiap mahasiswa baru otomatis langsung terdaftar di satu perpustakaan. Setiap mahasiswa itu terdaftar dalam satu perpustakaan, tapi dengan catatan mereka boleh meminjam dari perpustakaan manapun di jurusan tersebut. Jadi dia ini terdaftar dalam sebuah di dalam satu perpustakaan, namun datanya ini ada di perpustakaan lainnya, sehingga mereka ini bisa minjam buku di jurusan lain. Sehingga kita buat RD-nya ditambahkan seperti ini. Mahasiswa itu terdaftar di perpustakaan, namun mahasiswa ini boleh meminjam buku dari perpustakaan manapun karena datanya ini tersinkronisasi ibaratnya gitu. Jadi secara otomatis terdaftar lah dengan atribut perpustakaannya dihilangkan di sini, padahal ada, cuma mungkin lupa ditulis. Oke, maaf. Jadi seperti itu namanya, mahasiswanya itu otomatis terdaftar, tersinkronisasi lah di 3 perpustakaan ini, sehingga mereka bisa meminjam buku dari perpustakaan manapun di ketiga jurusan tersebut. Oke. Hanya itu penjelasannya. Terima kasih, semoga bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir tambahan yaitu tentang skema basis data relasional. Secara mudahnya ini hampir sama ya dengan ERD yang versi C, cuma ini bentuknya kotak-kotak, tapi alurnya itu kurang lebih sama, dari mahasiswa, kemudian ada meminjam buku, relasinya meminjam dengan buku ini dimiliki oleh perpustakaan, kemudian mahasiswa ini terdaftar di perpustakaan. Secara mudahnya seperti itu. Dan di dalam mahasiswa ini ada atribut. Atributnya itu ada nomor mahasiswa, nama, alamat. Kemudian di dalam atribut relasinya ada nomor mahasiswa, nomor buku, tanggal pinjam, tanggal kembali, denda. Kemudian di bukunya juga ada atribut. Kemudian ada yang namanya foreign key dan primary key. Primary key ini secara mudahnya dia adalah atribut yang memiliki hal hal unik atau sebagai keterangan lah. Misalnya mahasiswa ini keterangannya ya nomor mahasiswanya, kemudian alamat, kemudian namanya, sebagai data unik dari seorang mahasiswa lah. Seperti itu. Kemudian foreign key, FK. Foreign key ini adalah ibaratnya dia ini adalah atribut tamu. Dia ini sebenarnya ada atribut pada entitas lain, hanya saja dia dimasukkan ke dalam entitas lain. Atribut dia ini dimasukkan ke dalam entitas lain, sehingga kita sebut itu sebagai foreign key atau tamu lah ibaratnya. Sehingga kita beri tanda itu FK. Seperti nomor mahasiswa. Nomor mahasiswa ini kan primary di mahasiswa, dia itu sebagai kunci di mahasiswa, tapi dimasukkan ke dalam meminjam nomor mahasiswanya untuk dicatat. Seperti itu ya. Oke, sekian, terima kasih.